bukan dengan barang kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, ya, oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan jalan hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Telah mati dan tinggalkan dia, telah mati dan tinggalkan jalan hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Terima kasih. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini boleh kami dipersatukan kembali dalam Komsel BR 51 ini Tuhan. Komsel Tegar, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami lakukan berkenan di hadapan. Pakai kami satu persatu Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang belum bisa hadir di tempat ini. Yes. Tuhan, lindungi mereka, jagain mereka dimanapun mereka berada. Biarlah suatu kesempatan nanti mereka boleh bergabung kembali dengan kami. Berkati mereka, keluarganya, kesehatannya, berkati juga apapun yang dia lakukan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya yang pada malam hari ini teman-teman kami ada yang sakit, tidak enak badan, Kau sembuhkan Tuhan, jamah mereka. Tuhan, Engkau juga bantu mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan, kalau mereka mempunyai pergumulan dalam hidupnya. Tuhan, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk pembicara hamba-Mu, Bapak Pendeta Jacob Liza.
Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan nanti di dalam menyampaikan firman-Mu, agar firman yang keluar tidak sia-sia dan bisa tertanam di dalam hati kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Silakan Pak John. Ya, saudara-saudara, Shalom. Kita sudah masuki bulan Februari, tidak terasa ya. Tanggal 1 Februari ini kita sudah sama-sama jalani. Dan malam hari ini, saudara, kita ingin mendengarkan mungkin ada kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan iman kita, saudara-saudara kita yang ada malam hari ini. Kita akan berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi. Saya udah lama baru lihat sekarang Pak Harun Tambun. Hai. Apa kabar Pak Harun? Ada Pak Willy. Baik Pak, baik. Puji Tuhan. Mungkin ada kesaksian Pak Hengki. Shalom, menyapa teman-teman yang baru hadir juga, Pak John ya. Ya. Pak Willy, Pak Jimmy, Bu Lita. Shalom. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bersaksi, ada yang mau masuk dalam kesaksian. Sambil menunggu Pak John, mungkin satu lagu kali Pak John ya, supaya kita persiapkan hati, masuk lebih lagi, dan kita boleh saling menguatkan dengan kesaksian sebelum kita masuk ke firman, doa dan firman Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan pengorbananmu yang mulia, jadikan berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Lamaku ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan, yes Lord, kebaikan yang iman, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan
melihat rupa Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau teguhkan di dalamku selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Thank you Pak John. Oke, teman-teman, sambil menunggu yang mau kesaksian, saya mengundang teman-teman yang baru pertama kali join untuk perkenalkan diri kalau tidak keberatan. Halo Pak Iwan, Bu Lucy. Thank you udah on videonya. Halo Pak Willy. Pak Willy, shalom. Shalom. Pak Erwin, ya shalom. Bro Chandra, ada Bro Wiwit itu, Wiwit Henry. Ya, silakan Pak Willy. Wiwit Henry. Wiwit Henry. Oh, ada Pak Willy juga, Pak. Oh, lagi drive ya. Oke, nggak apa-apa. Ada Ibu Oni. Boleh perkenalan dulu nih Pak Willy. Habis itu Ibu Pak Iwan ya. Ya, 3 menit silakan. Diajak Pak Min untuk join, thank you. Ya kan saya tinggal di Sunter. Oh, thank you Pak Willy for joining. Kalau belum ada komsel kan dan hari Rabu Pak Willy sempat, silakan bergabung dengan kami supaya bisa membagi berkat dan kita akan sama-sama bertumbuh di dalam komsel ini ya. Selamat datang Pak Willy. Ada sih, saya sebenarnya hari ini ada komsel malam tapi karena diajak Pak Min ya saya Oke. join sebentar. Oke, boleh. Thank you. Thank you, William. Luar biasa. Hai, my brother Iwan. Pak Iwan, silakan. Apa kabar Pak Iwan? Pak Iwan. Halo, selamat malam Pak semuanya. Yakub, senang sekali malam ini. Lihat Iwan. Baru booster, Pak, baru sembuh. Hah? Abis booster 3 hari yang lalu, langsung ngedrop, diare, demam. Baru aja sembuh tadi pagi. Saya kemarin booster kedua kali, malam menggigil kepala berat sekali. Tadi pagi. Sekarang sorenya agak mending. Oh, berat. 3 hari. 3 hari diare. Diare. Ya. Pak Iwan, siapa yang mengajak Pak Iwan? Ngobrolnya nanti ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada siapa yang mengajak? Dari Pak Yakub. Pak Yakub. Oke. Haleluya. Oke, nanti kita tunggu Pak Yakub mau join ya di sebentar lagi ya. Ada Ibu Oni. Halo, Oke, thank you. Ibu Oni. Ya, Shalom. shalom. Selamat sore, malam ya. Saya dari Philadelphia yang ngajak Pak Yakub. Philadelphia. Wow, jam berapa di sana? Jam 7 Di sini pagi. sama jam 7 Jam tapi 7 pagi. pagi ya. Oh, I see. Thank you. Maaf loh. Apa enggak pakai kamera ya? No problem. Lihat di foto udah kenal, Bu. Kenapa, Pak? Udah lihat di foto udah bisa kenal lah, Bu, kira-kira. Iya. Terima kasih. Ya, Terima Bisa kasih sudah join. bergabung. ya. Pak Niko. Hai. Bapak penatua ini. Shalom Pak Niko. Shalom. Haleluya. Ya, ada yang mau bersaksi? Ibu Saya Pak John. Sylvia, Ibu Oni. Oke, silakan Pak Erwin mau bersaksi. Bapak Ya Erwin. mau bersaksi. Ya saya Erwin dari Sunter juga, dibawa sama Pak John juga.
Kali ini saya berterima kasih bisa gabung bersama teman-teman ya di BR 51, luar biasa ya. Malam hari ini ya saya mengalami kemurahan Tuhan ya. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya ya. Mungkin kalau saya pikir-pikir udah beberapa kali saya mau meninggal, tapi Tuhan masih memberikan waktu buat saya. Kalau memang belum meninggal, Tuhan juga tidak akan memberikan kita meninggal ya. Itu luar biasa ya. Supaya pada saat ini juga malam hari ini saya bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya banyak sekarang mengikuti ibadah, karena ibadah itu luar biasa ya. Kita bisa langsung ya bersama-sama dengan Tuhan ya. Karena Tuhan itu baik dalam hidup saya, makanya saya menggunakan waktu saya, konser saya ikut, koram Deo saya ikut, supaya saya tetap setia sama Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih Take John, Pak Chandra. Terima Selamat kasih malam. Pak Erwin, kesaksiannya sungguh menguatkan kita ya bahwa memang ada waktunya Tuhan ya. Jadi selama kita masih dipercaya Tuhan di dunia ini, kita mau benar-benar masuk dan mengikut Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Saya mau menyapa Pak Yosa, Pak John. Ini Pak Yosa, ini teman saya di kuliah UPH. Pak Yosa, shalom. Halo, shalom Pak Chandra dan teman-teman. Salam. Perkenalkan sebentar Pak Yosa karena baru join, yang lain barusan juga perkenalan. Iya. Halo teman-teman, nama saya Yosa, kalau dibalik jadi Asoy. Jadi jadi saya punya usaha bawang goreng yang sudah dirintis sekitar 15 tahun. Kesaksian hidup saya juga tidak lepas dari Tuhan. Saya up and down, terus terang saya juga up and down, pernah juga selamat dari, aku coba kameraku ya, tadi sih rusak ini. Jadi Oke, kamera bagus. Ya, ada ngabur nggak apa-apa ya, izin ya. Nah, jadi aku pernah hampir meninggal di depan Purinda Mall, di mana dada saya kena ranting. Dan akhirnya saya jatuh di situ, tapi saya bersyukur sekali ketika saya jatuh, saya masih bisa selamat, padahal ketika jatuh saya sempat menoleh jadi saya di jalur cepat, saya jatuh, dada saya kena ranting itu, pohon tersebut, waktu saya jatuh dari kiri, saya melihat di belakang saya itu tepat ada mobil, saya ingat banget mobil Kijang kapsul coklat. Nah, saya intinya waktu jatuh itu saya udah merem, semerem-meremnya, takut, saya teriak, Tuhan, saya minta maaf, belum bisa deket lah, istilahnya belum bisa deket. Akhirnya saya nggak tahu ya itu gimana caranya, waktu saya melek, saya sudah duduk di sebelah trotoar yang kiri. Dan puji Tuhan banget dari situ saya makin dekat sama Tuhan, makin dekat. Ya seperti iman ya, kita iman harus tetap kuat, tegar, tapi tentu saja tidak mudah. Akhirnya saya berhasil menjadi waktu itu pelayanan di Nafiri Allah waktu itu. Di Nafiri Allah di Pak Yosi Abdi Saputra dulu sekali ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Terus kemudian saya bersyukur sekali Pak Chandra tadi japri, Yos ini ada Komsel nih, ada Pak Yakub Esra. Waduh itu pendetaku dari zaman di Duta Injil di Kuningan dan di ITC Ambasador. Wah itu udah pendeta senior sekali. Nah terus akhirnya saya mau coba ajak istri, tapi kebetulan istriku lagi ngajarin Mandarin anakku karena sekarang lagi exam banyak sekali ya. Sekarang kalau udah offline, terus SD internasional udah mulai, intinya ada tugas terus. Saya bersyukur sekali. Saya harap nanti ada pertemuan rutin lagi, aku coba sekuat-kuatnya ajak istriku, karena terakhir-terakhir ini saya punya kebiasaan buruk nih sama istri nih. Aduh, saya punya kebiasaan buruk, saya harus juga jujur. Kita selalu ke gereja telat 1,5 jam. Akhirnya ditegur sama majelis, juga ditegur juga sama pengurus. Oh, maksudnya pengen ke kebaktian selanjutnya ya supaya bisa full ya. Oh enggak Pak, habis ini kita mau ke Puri Mall Pak, ke Central Park Mall. Aduh, saya karena udah bawa 3 anak ya, rada susah ya. Saya ya ini mungkin excuse juga, tapi saya pikir ini awal yang baik, bisa mengikuti ibadah, bisa terus kompak dan juga bisa mengikuti acara dengan baik dan seksama. Terima kasih Pak Chandra dan teman-teman semua. Salam sehat luar biasa. Thank you Pak Yosa. Kita tiap hari Rabu kalau sempat tadi saya mengundang ya teman-teman yang baru join
Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya lihat Pak Jimmy, Pak Lita, saya mau say hello, ya. Dan Ibu Angelita juga, ya, Bu Mary, ya Bu Mary sudah beberapa kali, ya saya mau menyapa saja, ya, yang memang mau bergabung setiap hari Rabu kita jam 7 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat, ya. Silakan Pak John, ada yang mau ditambahkan? Sambil kita menunggu pembicara, ada yang mau disampaikan, silakan. Ada Ibu siapa ini ya? Angelita, Ibu Lita. Ada yang mau kesaksian, memperkenalkan diri, nggak apa-apa Bu? Ya, silakan. Nih, saudara Pak Niko sepertinya ya, Pak Niko? Pak Niko tadi ada ya, Pak Niko ya? Pak Niko, welcome home. Pak Niko, shalom Pak Niko. Shalom, Pak Chandra. Pak John Amanda. Ya. Dilanjut Pak John. Haleluya. Ada Pak Hengki dari Australia. Kita ada beberapa negara di sini ya. Ada dari Amerika hari ini. Ibu Oni, ada Pak Hengki dari Australia. Ada Pak Chandra dari Singapura. Ada Pak Yugo dari Barcelona. Weh, luar biasa. Saya dari Jepara. Ada dari Jepara. Halo Pak William. Thank you for joining. Thank you for joining. Sorry ya, lagi di tol. Oke. Lagi on the way juga ya? Iya, ya. Oke. Thank you. Pak Ferry juga, saya mau menyapa Pak Ferry juga lagi on the way mungkin ya. Oh, baru connect audio. Pak Ferry marganya Pak Ferry Acin. Yang punya durian di Mangga Besar. Itu durian Acin. Pak Ferry Iya, durian Mangga Besar. Pak John keren tuh, rapi Pak John. Pakai meja. Jadi Pak Chandra kalau ke Jakarta wajib tuh mampir ke Durian. Gitu ya. Siap. Mampir ke Taman Ratu dulu Pak Chandra. Siap. Tempatnya Pak William. Amin. Thank you teman-teman. Teman-teman semua ya. Ya, ada Ibu Mariana. Kak Mary, shalom Kak Mary. Shalom Pak Chandra, shalom Pak John, anggota lama Pak John. Oh. Ya. Saya lihat fotonya, ini ada rombongan. Cuman karena tidak pernah ikut lagi di Koramdeo sejak nenek jatuh, jadi yang sudah menyita waktu. Oh iya. Saya di Singapura, itu teman ini Bapak Rohani saya Pak Chandra di gereja. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Angelita juga dari Singapura. Oh, Angelita ya. Saya perkenalkan diri Angelita kalau bisa. Belum pernah join soalnya kan? Bisa. Iya, pertama kali hari ini. Iya, ayo Angelita silakan. Shalom semuanya. Shalom. Ini saya pertama kali gabung. Saya mau karena Kakak Mariana selalu bilang bahwa ini bagus, katanya banyak pelajaran atau apa. Jadi saya coba gabung malam ini. Thank you. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, shalom, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya. Ya, Bu Angelita, kalau hari Rabu ada sempat, memang kita tiap hari Rabu, ya kita mau ada equipping. Kita cobakan pembicara-pembicara kita yang kita kontak untuk selalu mengequip kita dengan firman Tuhan yang luar biasa ya. Haleluya. Angelita ini salah satu ketua menara doa di sectionnya di Singapura. Amin. Good. Yap. Luar biasa. Ayo, siapa lagi yang mau? Ada Pak Santo itu, kita sudah lama nggak dengar suaranya itu. Ya, Pak Santo, shalom. Pak Santo ini ngumpet dalam kegelapan. Halo, lagi goreng telur, sorry ya. Yang penting dengar suaranya. Ya. Lanjut Pak Chandra, Pak John, Pak Niko. Siap. Thank you udah join Pak Santo. Ibu Elsia ini siapa yang mengundang? Ibu Elsia bisa perkenalkan diri. Semua keluarga di sini ya. Yes. Oh, kayaknya lagi error ya, putus ya. Oh, Ibu Elsia. Oh,
Angkat tangan. Silakan Bu Elsia. Shalom. Shalom Bu Lita. Bu Elsia, teman saya. Oh iya sepertinya lagi. Ya. Thank you Bu Lita udah join. Bu Lita diajak dengan siapa? Ibu Lita. Kalau saya sudah sering, itu Sudah sering, sama ya? Pak John tuh. Mantap. Istrinya Pak Richard nih. Ibu Lita siang setia. Iya. Istrinya Pak Richard. Oke, salam kenal. Iya. Pak Yakub sudah ada di Zoom. Saya mau Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih. Selamat datang Ibu Lita. Mari kita lanjut. Pak John silakan. Shalom Pak Yakub. Sebelum kita serahkan ke hambanya, kita nyanyikan satu lagu dan berdoa. Dapat makan, yes Lord, kebaikan yang yang mulia, jadikan Kau terus menerima, amin. Aku apa adanya, kasihmu nyata, oh yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Namaku hidup, ku mau menyembahmu, Bapa Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Namaku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat arti bagiku. Oh yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Namaku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesus, oh Yesus, haleluya. Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan sebagai tanah-tanah yang subur, Engkau siap ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, persiapan kami telah persembahan kami, lagu pujian kami Tuhan, sudah kami naikkan Tuhan. Tuhan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Pak Yakub Estra Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Penuhi dengan doa urapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman, katakan amin. 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 Shalom Pak Yakub. Ya, shalom Pak Chandra, shalom Pak John. Hari ini kita akan membahas
sesuatu yang bagi saya sendiri tidak percaya, tetapi itu ada di dalam firman, yaitu hati nurani itu bisa jahat. Jadi kalau kita dengar hati nurani itu kan biasanya selalu baik ya. Tapi ini ternyata menurut firman nggak demikian. Hati nurani itu bisa jahat. Ya. Baik, mari kita lihat bahwa self conscience atau hati nurani itu bisa jahat ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai ini, tapi apa yang juga dikatakan oleh brain science mengenai hati nurani. Ya, mari kita lihat Tuhan menciptakan proses kerja hati nurani pada anterior singular cortex. Atau boleh saya aja yang share screen ya. Boleh, Pak? Silakan Pak Yakub. Sudah saya co-hostkan ya. Nah, Tuhan menciptakan proses kerja hati nurani pada anterior singular cortex atau disingkat dari ACC ya. Di mana ada start, finish, dan proses itu hati nurani. Kalau kita misalnya sudah berjanji untuk diet begitu ya, dietnya misalnya dia tidak makan karbo, maka mulai kapan? Mulai misalnya 1 Februari ini sampai akhir Februari ya misalnya. Tiba-tiba kita curi-curi makan karbo. Nah, maka saat itu apa yang sudah dikomitmenkan di dalam otak kita itu langsung berteriak gitu. Nah, kalau memang proses hati nurani seperti ini, apakah orang yang di hutan atau apa itu punya hati nurani? Ya punya, tetapi dia ternyata hati nurani itu harus diisi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati nurani itu harus diisi apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang benar, apa yang salah. Kalau enggak, maka anak-anak kita hati nuraninya juga jadi tumpul, jadi kacau. Itu yang pertama kali ingin saya bagikan kepada Anda semua, bahwa hati nurani itu adalah fungsi otak yang memang harus diisi lebih dahulu. Ya. Nah, hati nurani bisa dipakai Tuhan. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Mari kita lihat bahwa pada waktu Yesus melayani itu setiap malam dia selalu menyendiri, Bapak Ibu. Dia selalu berdoa, mengevaluasi diri, kemudian dia mendengarkan suara hati nuraninya. Ya, Mazmur 16 ayat 7 berkata pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Karena waktu malam adalah waktu kita istirahat dan waktu sebelum tidur adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Ya, sebelum tidur seyogianya kita diam, melakukan introspeksi diri, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Tuhan, ucap syukur. Kalau ada yang salah, kita bertobat dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tapi kalau itu baik, mari kita lakukan lagi bagi kemuliaan Tuhan. Hati nurani juga harus dijagai, saudaraku. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah Rasul 24 ayat 16. Bagaimana cara menjaga hati nurani? Yaitu dengan mempertahankan nilai-nilai. Bagaimana cara mempertahankan hati nurani? Dengan tetap percaya bahwa firman Tuhan adalah Allah yang hidup. Hari-hari ini saya memuridkan beberapa orang yang hati nuraninya tumpul. Orang sudah membuang dia. Dia tidak mau lagi dianggap orang karena dianggap jahat, sombong. Dan karena saya tahu memang hati nurani itu berasal dari nilai-nilai yang diberikan, maka pelan-pelan saya mulai mendetoks dahulu hati nurani yang kotor dan lain sebagainya. Dan setelah itu barulah saya kasih firman Tuhan. Tiap hari saya kirimi firman, tiap hari saya kirimi kebenaran, dan kadang-kadang dianya bertanya kepada saya, Pak, maksudnya ini apa. Dan saya jawab.
Saudaraku, menjelang hampir 1 bulan, saya melihat kemajuan yang luar biasa, di mana pada awalnya tidak pernah terjadi. Ada kata terima kasih, ada kata puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa menjaga hati nurani adalah tetap melihat apakah hati kita ada firman, hati kita ada nilai-nilai. Kalau enggak, maka hati nurani kita itu menjadi tumpul, bahkan menjadi jahat, saudaraku. Hati nurani bisa lemah, bahkan ternoda. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. 1 Korintus 8 ayat 7. Nah, kalau kita tidak paham proses hati nurani di otak kita, ya di anterosingular cortex, maka kita bingung kenapa hati nurani itu sebetulnya bicara kebaikan. Ya, memang. Ingat ada start finish proses. Ada start finish proses. Sebentar, ini saya matikan dulu ya. Ketika kita ada start, finish, dan proses, ya, artinya kapan kita melakukan kebenaran, kapan kita bertobat, kapan itu kita betul-betul dealing dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan, dan kapan kita gagal. Kalau kita pernah melakukan itu, maka hati nurani kita itu menjadi tajam. Kapan hati nurani kita bisa menjadi lemah dan ternoda, saudaraku? Ketika kita tidak pernah bertobat. Ketika hati nurani kita terus disangkali ketika kita berjanji untuk melakukan kekudusan, kebaikan, tapi kita sangkali, saudaraku. Nah, di situ akhirnya hati nurani itu menjadi lemah dan ternoda. Ya. Nah, hati nurani bisa jahat. Inilah firman-Nya, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Itu diinginkan Tuhan. Hati yang tulus ikhlas itu seperti apa, saudaraku? Hati yang tidak ada hidden agenda seperti hati anak-anak kecil. Dan keyakinan iman yang teguh. Kenapa perlu ada keyakinan iman selain hati nurani? Karena hati nurani itu rapuh. Hati nurani itu lemah, bisa jahat. Kita perlu iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Lihat nih. Firman bisa membersihkan hati nurani yang jahat. Bisa menjadi murni bersih. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Air selalu bicara firman Tuhan, saudaraku. Pancaran mata air dari dalam hati kita. Berarti hati nurani kita. Yang sering kita sangkali. Kita tidak isi firman. Tidak isi nilai-nilai dan kebenaran. Hati nurani kita menjadi jahat, saudaraku. Dan hati nurani yang selalu dikhianati, karena kita sudah membuat janji, membuat komitmen, tapi kita selalu mengingkari itu, maka saat itulah kita menjadi jahat. Ya. Nah, puji Tuhan, hati nurani kita bisa disucikan oleh darah Kristus, saudaraku. Ya, kalau hati nurani bisa ternoda, hati nurani bisa jahat, maka hati nurani bisa disucikan oleh darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ya, darah Kristus itu berkuasa menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berarti hati nurani itu untuk ibadah, yes. Ketika kita mau perjamuan kudus, hati nurani kita nggak boleh nuduh kita. Firman Tuhan bilang, kita harus bereskan dulu dengan Tuhan. Supaya kita bisa makan roti dan minum anggur bersatu dengan kematian dan kuasa kebangkitan Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Mari kita minta setiap hari, saudaraku, agar darah Tuhan Yesus menyucikan hati kita. Dan kita memiliki hati nurani seperti anak-anak, ya. Kerendahan hati Allah adalah perisai hati. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya,
dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Saudaraku, kerendahan hati, keremukan hati, sesungguhnya kalau kita lewati akan menjadi perisai hati. Allah dekat dengan orang yang dikhianati. Allah itu dekat dengan orang yang tersisihkan. Allah itu dekat dengan orang yang menderita karena kebenaran. Tuhan itu bersemayam di maha tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang hatinya remuk. Itu adalah janji Tuhan. Setiap saudara yang hadir di konser Tegar ini, biarlah setiap kita memperoleh hati nurani yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Hati nurani yang dulu sombong, sekarang bisa rendah hati karena kerumukan dan persoalan yang kita hadapi. Ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapakku di surga, aku telah menyampaikan firman-Mu, bahwa hati nurani kami bisa dibentuk daripada firman-Mu, dari nilai-nilai yang ada. Bahwa hati nurani kami bisa kuat, bisa lemah, bisa suci, tidak ternoda, tapi bisa juga jahat. Hati nurani kami bisa bersalah. Oleh karena itu kami harus punya firman yang kuat. Bapa di surga, kami berdoa agar setiap hati nurani di Komsel Tegarin dan setiap orang yang hadir, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Thank you Pak Yakub atas firman-Nya. Pak John, Ya, silakan. Sebelum kita buka ruang tanya jawab dengan Pak Yakub, ada request lagu dari Pak Yakub. Haleluya. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be you. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Ya Tuhan. Mold me and make me. This is what I see. Change my heart, oh God. Make it ever. Change my heart, God. Ubah hati. Terima kasih Tuhan. Yes. Seperti salju. Ya.
tanah liat. Amin. Untuk jadikan ingin ku lihat ubah hati seputih salju. Terima kasih Bapak. Ubah hati seperti ini. Engkau penyunan tanah liat. Untuk jadikan ingin ku ubah hati seputih salju. Terima kasih Bapak. Ubah hati Yesus seperti dirimu. Amin, amin. Thank you, Pak John. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Pak Yakub masih bersama kita. Mungkin saya mulai ya, Pak Yakub. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Silakan, Pak Chandra. Ya, saya mau bertanya, apakah suara Roh Kudus ada kesamaan dengan suara hati nurani? Ya, kadang-kadang kita sulit membedakan. Atau memang itu sama atau berbeda? Terima kasih Pak Yakub. Ya, jawaban saya, firman Tuhan berkata bahwa suara Roh Kudus itu bisa berbicara lewat hati nurani, bisa berbicara lewat pikiran, bisa berbicara lewat saudara-saudara seiman, bisa bicara lewat situasi-situasi, bisa berbicara lewat firman Tuhan. Berarti sama atau tidak? Bisa berbicara tidak berarti sama. Ya. Ya. Karena isinya hati nurani itu adalah nilai-nilai. Kapan hati nurani itu menjadi sama dengan suara Roh Kudus? Ketika hati nurani itu isinya firman Tuhan. Saya kasih contoh. Ya. Kita percaya kalau memberi itu adalah kehendak Tuhan. Betul ya? Pak Chandra? Betul. Tapi ada orang yang tidak kenal Tuhan juga percaya kalau memberi itu diberkati, hukum tabur tuai. Yes. Tabur tuai itu bukan hanya milik orang Kristen, orang Buddha juga begitu, hukum karma, ya kan? Nah, apa yang membedakan orang Kristen dan orang Buddhis misalnya? Ya gitu, anak Tuhan itu melakukan firman sesuai dengan firman. Dan kalau hati nuraninya sudah sesuai firman, berarti dia akan mendapatkan berkat. Siapa yang memberi, dia akan diberi. Tapi kalau yang dunia, siapa yang memberi, ya dia akan mendapatkan imbalan dari pemberian dia. Nah, itu kelihatannya sama, tapi bisa tidak sama ketika kita memberi dengan tulus atau tidak tulus, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, berilah dengan tulus, ya, maka engkau juga akan diberi. Nah, memberi dengan tulus, dengan segenap hati, itu sama seperti perempuan yang nggak punya apa-apa, tapi ngasih satu bunyi kerencengan, treng gitu ya. Itu Tuhan Yesus bilang, aku berkenan.
Lalu Yesus berkata, apa gunanya orang punya banyak tapi memberi cuman sedikit, tapi orang yang nggak punya dia tetap memberi. Itu berarti sekali bagi Tuhan. Tuhan selalu melihat hati, bukan lihat jumlah pemberiannya. Demikian Pak Chandra. Terima kasih Pak Yakub. Ya, saya mendapatkan sesuatu teman-teman ya, bahwa kita yang orang percaya dengan dan hidup dengan roh ya, seharusnya suara roh sepakat dengan suara hati nurani. Betul. Terima kasih, Betul Pak. demikian. Ya, betul demikian. Thank you. Silakan teman-teman yang lain. Kita ada privilege nih hari ini, Pak Dr. Jakub Esra bersama kita nih. Ayo silakan. Pak John, silakan Pak John. Pak Minardi. Yang lain dulu, saya pengunci. Mantap, mantap. Saya mau tanya nih Pak Yakub. Silakan Pak Santo. Kalau jahat bawaan dari orok itu gimana Pak? Menurut Pak Yakub? Karena ada yang jahat dari lahir, dari kecil udah jahat. Nah itu gimana itu Pak? Masih. Ya. Kecilnya umur berapa Pak? Kita tahu ada anak-anak yang umur 4-5 tahun juga sudah bisa bunuh temannya gitu ya. Itu saya juga agak bingung dari mana dia dapat seperti kita itu. diskusi ya Pak, jangan dimatikan mic-nya. Kira-kira dia ngelihat TV nggak cara membunuh? Itu nggak tahu, mungkin kira-kira ada contoh nggak dia sampai membunuh begitu? Mungkin ya Pak ya, saya jawabannya tidak harus ada contoh. Kain itu membunuh Habel Pak. Iya Pak. Nah, kapan hati nurani itu bisa jahat? Ketika dia tidak dididik untuk mendisiplin diri dengan kasih, dengan kesabaran. Biasanya anak yang jahat, karena saya meneliti di penjara anak-anak di Tangerang, semuanya itu parentingnya broken home, Pak. Jadi nurture juga Yes. berpengaruh besar ya Pak ya. Jadi kenapa anak-anak bisa jahat? Karena dia tidak mendapatkan 3 hal. Ya, secara psikologi 3 hal itu adalah sense of belonging atau rasa dicintai, rasa dikasihi. Ya. Yang kedua, sense of worthiness, rasa dihargai atau dimanusiakan. Yang ketiga, sense of competence, rasa dipercayai atau berkompetensi. Kalau ada 3 itu, anak itu tidak akan melakukan kejahatan. Pasti. Dan saya dari sekian ratus anak-anak itu, saya interview dengan tim psikolog saya menemukan bahwa mereka bisa salah satu nggak dapat, 2 nggak dapat, bahkan 3-3 nggak dapat. Akhirnya tidak ada nurture yang baik ya Pak. Makanya racun gitu yang dia lihat itu kejahatan. Bisa baik, bisa buruk. Nah, itu sebabnya Kain sama Habel itu kenapa kok Kain itu persembahannya nggak diterima, Habel itu kok diterima? Ya. Karena Adam dan Hawa kira-kira menurut Pak Santo juga mempersembahkan korban nggak? Saya kurang tahu Pak, saya bukan mempersembahkan orang. Pak. Mereka mempersembahkan ya. Kira-kira dipersembahkan Adam dan Hawa, ayah ibunya itu domba atau sayur-sayur? Domba. Mungkin domba ya Pak ya. Domba. Nah, kenapa Kain mempersembahkan itu berupa sayuran? Apapun alasannya, mau kreatif, mau apa, ya Tuhan kan sudah perintahin, bukan begitu. Ya, akhirnya yang diterima ya si Habel. Dan kenapa dia bisa bunuh? Karena iri hati. Anak bisa menyakiti saudaranya karena iri hati, bisa ya Pak ya? Bisa marah nggak anak kecil Pak?
bayi pun bisa. Gitu. Anak di bawah 3 tahun belum ada nalarnya, belum ada tahu baik buruknya, dia bisa menyakiti adiknya atau kakaknya, bahkan orang tuanya. Nah, itu yang disebut adalah benih jahat dari dalam dirinya, kata Rasul Paulus. Tapi sebetulnya kalau bicara dengan ilmu otak, ya itu bicara mengenai keteladanan nurture, kata Bapak. Ya, yang nurture-nya nggak ada. Demikian, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Pak Santo, pertanyaannya ya. Makin membukakan kita. Silakan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan lagi. Kita masih punya Malam, Pak Yakub. banyak waktu. Silakan, Pak John. Iya, Pak John. Shalom. Shalom, Pak. Hati nurani itu diawali dengan rasa iri dan cemburu, itu bisa, Pak, yang merusak hati nurani yang baik, Pak, ya? Hati nurani itu sebetulnya unconscious mind, Pak. Ya. Jadi pikiran bawah sadar. Subconscious mind maksud saya. Subconscious mind, unconscious itu tidak sadar ya. Subconscious mind. Jadi ada pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar. Kalau pikiran alam bawah sadar itu kita isinya iri hati, marah, dan tidak dibereskan, nggak pernah didetoks, nggak pernah diisi kebenaran, nggak pernah dicuci oleh darah Kristus, ya jadilah seperti itu, Pak. Contoh ya, Pak, contoh. Bapak sendiri dulu responnya ketika 30 tahun yang lalu sama hari ini sama atau beda? Beda, Pak. Nah, kenapa beda? Ya mungkin karena makin dewasa, Pak, ya, makin mengerti. Nah, kata makin dewasa itu karena Bapak mengisi hati nurani Bapak, alam bawah sadar Bapak dengan firman dan pengalaman rohani, betul nggak? Iya, Pak. Iya, ya itu. Itu pentingnya untuk komsel, pentingnya untuk memuji dan menyembah. Kalau kita nggak lakukan itu ya, hati nurani kita semakin keras, semakin jahat gitu. Benar, Pak. Jadi komsel ini memang saya dukung ya, komsel Tegar ya Pak ya. Gitu. Oh, ini luar biasa sih. Yang hadir hampir 40 ini. Ya, ya, puji Tuhan, Pak. Ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita diberikan umur, semakin wise, kita semakin mengerti mana yang diinginkan Tuhan, sehingga segala keinginan hati yang jahat itu ingin membalas, menyakiti orang lain karena perbuatan mereka yang menyakiti saya, itu sekarang ini seperti hilang, saya lepas. Ya, ya. Karena cuma saya ingat ayat firman Tuhan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi kita jangan ambil hak. Hak Pak Yakub aja saya ambil, mungkin Pak Yakub marah saya. Apalagi haknya Tuhan. Itu aja yang ada di pikiran saya. Sehingga saya tidak menyimpan kebencian kepada orang. Saya malah mendoakan hari-hari ini. Doa Bapa kami itu benar-benar setelah diterapkan baik-baik itu benar-benar sangat luar biasa. Ya, amin, amin, amin. Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu luar biasa, Pak. Jadi itu yang sedang kami hidupi hari-hari ini setiap pagi. Doa Bapa kami ternyata bukan sekedar doa biasa, hafalan, tapi itu benar-benar setelah direnungkan baik-baik itu besar sekali pengaruhnya buat kehidupan self confidence saya. Terima kasih Pak Yakub, sangat luar biasa hati nurani. Ya. Izinkan saya menyapa ada Pak Iwan dan Bu Lucy, Pak John di sini. Ya. Masih ingat nih, Pak Iwan, Bu Lucy. Shalom, Pastor. Malam. Tambah muda, Pastor. Luar biasa, senang sekali ya bisa jumpa lagi di Zoom ini, di Komsel. Ya. Ya. Ada juga yang saya ingin nyapa juga Bu Oni yang sekarang pagi di tempat beliau ya. Bisa jam berapa ya? Jam 7 atau jam 8 pagi gitu. Jam 8 Pak, selamat malam. Jam 8, ya. Ya. Thank you buat invite-nya. Pak Niko sudah raise hand, Pak Niko, silakan.
Ya, terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak Yakob Esra. Saya mau tanya, memang ini mungkin di kehidupan saya mungkin ya. Saya mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi memang hati nurani. Mic-nya lebih dekat Pak. Sorry. Ya, oke. Ya, ini apa terjadi pada diri saya mungkin ya. Saya mencoba beberapa waktu ini belakangan ini dekat dengan Tuhan ya. Tetapi hati nurani ini selalu tetap aja masih terganggu ya. Sehingga sering tiap hari saya dalam doa saya, Tuhan, kenapa saya masih dikuasai oleh iblis? Saya minta pertolongan Tuhan untuk bisa melepaskan ini semuanya. Pertanyaannya saya, apakah hati nurani, perubahan hati nurani itu adalah hak atau harus saya yang merubahnya, atau bagaimana Pak Yakob Esra? Terima kasih Pak Yakob. Pak Niko tolong buka Ibrani 11 ayat 6. Silakan dibaca. Atau ada yang bisa bantu baca Ibrani 11 ayat 6? Atau boleh ditampilkan di screen? Ibrani 11 ayat 6, saya baca. Ya, silakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harusnya percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pak Niko, mohon izin Pak. Siap. Pak Niko. Ya, Pak Esra. Bapak sudah membaca ayat itu? Ya. Menurut Bapak, Tuhan itu ada di mana? Ada di dalam diri kita. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan itu ada dalam diri Bapak? Ya. Berarti kalau berdoa pasti didengar nggak kalau dalam diri? Saya percaya pasti didengar. Apakah Bapak percaya bahwa ketika Bapak melakukan kesalahan Tuhan tahu? Tahu, sangat tahu. Apakah Bapak pernah mengingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Bapak? Saya tahu, ya. Tidak akan pernah tinggalkan saya, tapi saya mungkin bisa saja karena saya tidak bisa berubah, bisa saja Tuhan meninggalkan saya karena mungkin tegar tengkuk saya, mungkin bagaimana? Enggak. Silakan dibaca lagi Pak Min. 2 Timotius 2 ayat 12. Silakan Pak Niko baca 2 Timotius 2 12. 2 Timotius 2 12. Ya. Oke, 2 Timotius 2:12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ulangi lagi ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pak Niko, silakan dibaca sekali lagi ayat 13, 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Coba kata kita diganti nama Bapak, jika Niko tidak setia. Jika Niko tidak setia, Dia tetap setia. Iya. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Iya. Jadi ketika Niko nakal, Niko memberontak, dia meninggalkan Niko enggak? Tidak. Kapan dia meninggalkan Niko? Coba lihat ayat 12. Ketika Niko menyangkali dia. Tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Malah Alkitab dikentuti. Jadi stroke dia. Ya. Paham, Pak Niko? Ya. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yakob. Amin. Amin. Jadi kita lihat di sini bahwa hati nurani itu tergantung iman teguh kita, Pak. Jadi hati nurani bisa kotor, bisa bersih tergantung apa yang kita isi. Ya.
Betul. Kata apa yang kita isi, Pak Min, itu adalah hati nurani, alam bawah sadar kita. Orang yang punya pengalaman traumatis masa lalunya, sering gagal, apa yang terjadi pada dia? Kalau dia nggak ada firman, dia pasti terpuruk, betul nggak? Dia pasti akan ketakutan untuk bangkit, betul nggak? Tapi ketika dia percaya bahwa orang benar itu bangkitnya 7 kali, dia akan bangkit lagi. Amin. Amin. Apa yang kita isi di alam bawah sadar kita? Dan ingatlah, alam bawah sadar itu hanya mengingat 2 hal. Hal yang traumatis dan impresif. Yang paling indah dan yang paling buruk. Coba ingat makanan yang setengah-setengah. Nggak ada yang diingat. Makanan yang paling enak, paling tidak enak. Setuju nggak? Iya. Pengalaman yang paling indah dan paling buruk. Nah, itu isinya cuma itu. Iya. Berarti betapa pentingnya kita itu mendetoks diri dari pikiran-pikiran kotor, pikiran sia-sia, pikiran Tiap hari, Pak. Tiap malam yang firman Tuhan katakan tadi. Tiap malam, Pak. Mengingat, mengevaluasi diri. Kalau enggak, besoknya itu biasanya kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. 2 Korintus 5:17 bilang apa, Pak Min? 2 Korintus 5:17. Ini Pak Min harus menghafal ayat ini. Khusus untuk Pak Min. 2 Korintus 5:17. Ya. Oke, 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba dipersonifikasi. Jadi yang di dalam Kristus, Pak Min adalah ciptaan yang baru. Coba silakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, Pak Min adalah ciptaan yang baru. Saya yang ada di dalam Kristus, Minardi yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, amin. Itu dihafal, Pak. Setiap kali ada masa lalu yang teringat, saya pernah gagal, saya pernah menyangkali Tuhan, saya pernah sombong, dan lain sebagainya, sudah selesai, Pak. Amin. Hidup Bapak tidak ditentukan masa lalu. Hidup Bapak ditentukan oleh hari ini, pertobatan hari ini, dan iman di hari depan. Ya. Ya. Percuma kita melakukan yang baik, di ujung hidup kita murtad, Pak. Masuk neraka, Pak. Ya. Jadi percayalah, hari ini adalah hari pertobatan kita. Hari ini adalah hari di mana Roh Kudus itu akan memakai kita jadi berkat dengan pikiran baru, cara-cara baru. Ya, itu yang dialami oleh Pak John yang dulu mencari harta karun sedemikian rupa. Sekarang mencari kebenaran firman. Haleluya, Pak John. Amin. Iya. Saya dikasih filmnya itu dulu. Waktu beliau cari harta karun. Iya. Jadi Roma 12 ayat 1 itu sangat penting banget ya, Pak Yakob ya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, menurut Bapak bagaimana cara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Gimana, Pak Min? Prakteknya gimana? Ya, menjaga sikap hati dan menyerahkan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tidak dikatakan jiwa loh, tidak dikatakan hati, tubuh. Tubuh, ya, jiwa, menjaga, roh. Menyerahkan tubuh yang hidup yang kudus keberkahan di hadapan Tuhan, artinya saya harus menjaga kehidupan saya sehari-hari, dari perbuatan, sikap hati, dan juga perilaku dan pemikiran saya juga, pikiran perasaan. Ya, nggak termasuk pemikiran perasaan, karena itu ayat 2. Ya. Jadi ayat ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang Kristen di Roma. Yang punya adat istiadat, kalau orang Chinese makan 12 macam, kalau orang Roma 50 macam, Pak. Pesta itu 3 hari, 3 malam, Pak. Jadi cara makan pun, kalau nggak benar, tubuh ini akan rusak, akan sakit. Ya.
Kalau cara tidur kita nggak benar, tubuh kita juga sakit. Kita tidak pernah olahraga, kita juga tidak disiplin dengan tubuh kita karena tubuh kita ini lemah dan roh itu penurut. Karena tubuh kita nggak mau bangun pagi, nggak mau baca firman, malas berdoa. Kalau berdoa kebablas sampai besok. Ya, itu yang dilakukan oleh murid Yesus juga kan. Kenapa Rasul Paulus lebih hebat saya katakan dari 12 murid Yesus? Karena dia punya disiplin, dia punya kepintaran, dia punya ketaatan yang luar biasa, komitmen. Jadi jaga tubuh ini ya betul-betul cara makan, cara minum, cara aktivitas, cara istirahat. Ya, minum vitamin itu wajib. Nah, bagaimana supaya kudus? Ya, tubuh ini jangan dibawa ke pelacuran. Ya, tubuh ini jangan dibawa ke kasino. Tubuh ini jangan dibawa ke tempat-tempat yang tidak kudus. Dan tubuh ini jangan dipakai untuk ketidakkudusan. Itu aja. Very simple. Ya. Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Kalau itu jelek, hindarilah, larilah, jauhilah. Selesai. Konon istri Potifar itu seksi dan pakaiannya tipis. Waduh, merangsang sekali. Dan setiap kali Daud harus memasukkan uangnya itu di belakang kamar istri Potifar. Dan istri Potifar mesti biasanya setelah setengah telanjang di situ memancing kebirahian Daud. Yusuf, Pak ya. Maaf, Yusuf. Ya, terima kasih koreksinya. Lagi itu kan. Ya, sama-sama. Ya, saya nggak sempurna juga. Dan akhirnya ketika dia birahinya memuncak ya, Yusuf mau diraih, dirobek bajunya. Yusuf dikatakan firman run and shun, lari menjauh. Itu Pak Min. Harus peka ya Pak Yakub ya. Kita harus peka, harus meresponi. Kalau kelemahan kita sama uang, di mana ada uang kita ada, wah itu cilaka Pak. Kalau kelemahan kita wanita, di mana ada wanita cantik, kita lalu berkata dengan bahasa roh, kuralabasyana, biarlah Tuhan kuatkan aku. Nggak bisa jatuh tuh nanti. Nggak bisa, please deh. Ya. Ya. Kalau Anda mau diet, jangan dekat-dekat dengan makanan enak. Gitu. Ya. Makanya dikatakan. Iya, yang kedua barulah pikiran, perasaan, jiwa. Nah, itu ayat kedua. Ayat pertama itu tubuh saja. Ya. Gitu Pak Min. Ya. Setuju Pak Yakub, setuju. Ini ada Ibu Angelika yang sudah raise hand. Ya, silakan Ibu Angelita. Habis itu Pak Richard ya, kalau mau tambahkan. Sorry Pak Richard dipotong. Silakan Ibu Angelita. Shalom Pak Yakub. Ada mungkin pertanyaannya agak sedikit berbeda. Tadi kan saya lihat yang gambar yang Pak Yakub share pertama itu ada bagian-bagian dari otak. Nah, yang saya mau tanya sebenarnya kalau maksudnya ini saya hanya bertanya logikanya saya aja ya maksudnya kalau misalnya Tuhan itu tahu bahwa kan maksudnya di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada seorang yang benar, tidak ada seorang pun yang benar. Terus sebenarnya kita itu diperlengkapi Tuhan dengan hati nurani itu untuk apa gitu maksudnya fungsinya itu untuk apa gitu kalau misalnya maksudnya yang lebih jelasnya dia punya hati nurani spesifiknya untuk apa fungsinya hati nurani ini dalam hidupnya kita dalam kita maksudnya di manusia itu tubuh kita ini maksudnya untuk apa gitu karena yang saya tahu mungkin pengertian saya bahwa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus adalah Roh Kudus, tentu Roh Kudus yang pimpin kita dan firman Tuhan itu cuma tapi maksudnya yang secara sainsnya itu hati nurani ini sebenarnya untuk apa sebenarnya Pak kalau saya boleh. Ya, saya jawab secara sains dan firman Tuhan ya Bu Angelika. Yeah. Yang pertama secara sains hati nurani itu izin saya tampilkan gambar lagi ya.
Apakah udah lihat, Ibu? Ibu udah lihat? Udah, Pak. Ya, lihat. Ya. Hilang ya? Iya, hilang, Pak. Nah, Bu Angelika lihat fungsi dari anterior singular cortex ya adalah start finish proses. Ya. Kalau Ibu mau diet atau Ibu mau menabung atau Ibu mau bertobat, kapan startnya? Finishnya kapan? Prosesnya kapan? Nah, sampai di sini dulu, Bu Angelika, jelas? Ya, saya mengerti. Iya. Berarti orang yang tidak pernah komitmen, Bu Angelika, kita nggak ngomong orang Kristen atau non-Kristen ya. Semua manusia punya anterior singular cortex, betul nggak? Ya. Tapi dia nggak punya yang namanya komitmen untuk kapan memulai melakukan yang baik maupun yang jahat. Emang yang jahat bisa kan direncanakan, ya kan? Ya. Dan prosesnya gimana kejahatan itu, prosesnya kebaikan itu gimana, dan nggak punya finishnya, ya dia hati nuraninya tumpul. Tadi saya kasih perumpamaan orang Buddhis dan orang Kristen. Orang Buddhis juga memberi loh, Bu. Setuju ya, Bu? Yayasan Seci itu luar biasa kan, betul? Ya. Nah, apa yang membedakan Yayasan Seci dengan anak Tuhan? Ya. Anak Tuhan harus start finish prosesnya sesuai firman Tuhan, yaitu ketulusan. Bukan startnya baik, tapi finishnya minta imbalan dari Tuhan 10 kali lipat, 60 kali lipat. Nah, itu keliru. Tapi mungkin orang yang tidak beriman atau Yayasan Seci, ya dia mengharapkan seperti itu boleh. Hukum tabur tuai, orang Bali hukum karma, boleh. Dan itu akan terjadi sesuai dengan conviction mereka, their conviction. Keyakinan mereka. Tapi keyakinan kita adalah iman. Iman karena firman. Itu sebabnya setiap pemikiran yang didasari oleh firman Tuhan, kapan kita mau bertobat, ya apa yang kita lakukan setelah bertobat, dan ujungnya kita percaya ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita kerja, Kolose 3:23 ya Bu, kita kerja itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita kerja untuk uang, nah itu keliru lagi. Nah, pasti ada yang nggak terima, Pak Yakob kerja itu untuk uang. Kolose 3:23 bilang apa? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka ketika kita rugi, kita tetap berusaha, maka Tuhan menggantikan kerugian kita. Tapi kalau kita kerja untuk uang, rugi ya berhenti kerja kita. Gitu Bu bedanya. Nah, apa fungsi hati nurani kita? Ya. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan, Bu. Ini di sini, Bu, ya. Untuk mengajari kita, Bu. Tapi orang dunia juga diajar oleh hati nuraninya karena mereka punya nilai-nilai ya, Bu ya. Tapi kalau kita diajar dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Nah, ini Bu, ya. Hati nurani murni. Berarti ada yang nggak murni ya, Bu. Yang nggak murni itu apa? Ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya, Bu. Itu orang dunia. Tapi kalau anak Tuhan 10 dibagi 0, Bu. Kemurnian itu 0. Ketulusan itu 0. Apa saja dibagi 0, bukan 0, Bu. Tidak terhingga, Bu. Unlimited. Saya ulangi lagi. Ya. 10 ya, dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, itu manusia selalu minta pamrihnya bagaimana. Ya. Atau bukan pembagian lah, perkalian lebih enak. Ya. 5 dikali 1000, jadi 5.000. Tapi 5 dikali 0, kita berharap 5.000, rugi, Bu. Tak terhingga, Bu. Betul? Apa saja dikali 0 itu unlimited. Ya, itu hati nurani kita, motivasinya harus begitu, Bu. Ya, itu sebabnya hati nurani bisa
lemah, bisa jahat, ya. Tapi puji Tuhan, hati nurani harus terus disucikan oleh darah Tuhan Yesus ya, Bu Angelika ya. Sehingga hati kita itu seperti ini, hati nurani yang benar di hadapan Allah. Biasanya pernah kecewa, pernah remuk hati, sehingga orang itu bisa rendah hati. Nah, itu hati nurani yang sudah terbentuk, Bu. Nah, itu Ibu mesti dengar kesaksian Pak John ya, pemimpin dari Komsel ini. Kenapa dia bisa setia? Ya, luar biasa ya. Karena apa? Dia hati nuraninya udah dihancurkan sama Tuhan. Gitu. Apakah harus hancur? Ya, kalau kita tidak jahat ya nggak harus. Tapi kalau hati nurani kita penuh dengan tipu muslihat, motivasi dan apa? Satu-satunya cara yang tercepat adalah diremukkan rendah hati dan kita dekat dengan Tuhan. Demikian Bu Angelika. Mengerti. Oke, makasih Pak. Tuhan berkati. Ada pertanyaan dari Pak Esra di chat ya. Emosi pikiran kita dipelajari atau dilatih? Yang saya tanyakan apakah hati nurani bisa dipelajari atau dilatih? Kalau bisa bagaimana caranya? Coba dibaca 1 Timotius 3:16 Pak Chandra. 1 Timotius 3:16 ya. 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah tentang fungsi firman. Bentar. 2 Timotius 3. Ya. 2 Timotius 3 silakan. 2 Timotius 3 ayat 16, bukan 1, mohon maaf. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Nah, Pak Esra yang namanya mirip dengan saya. Ya. Jadi bagaimana kita mendidik hati nurani kita? Mari kita belajar dan mengajar firman Tuhan. Kedua, kita mengakui kesalahan kita. Bertobat. Ketiga, memperbaiki kelakuan kita dan menolong orang lain dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, saudara dan saya, Pak Esra dengan Pak Esra, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian. Amin. Pak Esra, ada tanggapan atau lanjutan pertanyaan, follow up pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak usia berapa? Pak Saya Esra? 53 Pak. Saya 62, berarti nama saya duluan. Bapak niru saya berarti. Bergurau ya, bergurau Pak. Iya, iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Yakub. Tuhan berkati Pak Esra. Tuhan berkati. Pak John sudah? Masih banyak teman-teman ini yang mau menyimpan hati nurani ini. Coba bertanya kepada Pak Yakub. Mumpung Pak Yakub ada. Ini bukan Komsel kayu putih sampai jam 10. Ini Komsel Tegar ini. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Boleh saya Pak John? Ya silakan. Maaf lagi saya jadi mau tanya lagi nih Pak Yakub Esra. Silakan, Pak. Tadi yang Pak Esra jelaskan dari beberapa pertanyaan dari ini, kalau kesimpulan saya berarti ada hati nurani itu adalah perbuatan kita berdasarkan komitmen ya Pak. Komitmen terhadap sebelum perbuatan Tuhan. Pak. Maaf dengan siapa? Pak siapa? Niko. Pak Niko. Sebelum kita berbuat ada pemikiran nggak?
Ya, pemikiran dulu baru berbuat. Kok Iya, kan enggak konsepnya. mungkin langsung berbuat gitu. Itu Iya. namanya gerak refleks ya. Gerak refleks itu enggak termasuk di situ, enggak lewat Ya, hati ada nurani. kegiatan yang tanpa memikir langsung bisa. Ya. Iya, kalau kena api langsung set gitu ya. Ya itu gerak refleks namanya ya. Tapi nggak lewat hati nurani. Yang lewat hati nurani adalah gerak yang direncanakan dulu. Betul? Oke. Ya. Iya. Jadi isinya harus seperti apa kalau begitu? Filipi 4 ayat 8. Silakan dibaca Pak Niko. Supaya hati nurani kita itu baik. Ya. Rencananya itu harus seperti apa? Filipi 4 Ayat 8. Ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirlah semuanya itu. Coba dihitung Pak, ada berapa itu? Yang baik, sedap didengar, tolong dihitung total jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya. Berarti semua rencana Bapak diuji dengan 7 hal itu, Pak. Oke. Misalnya mau buka bisnis, mau bikin online, mau pindah rumah, diuji dari 7 ini, Pak. Maka hati nurani kita itu baik. Oh, oke. Ya. Ya. Komitmen kita tercapai. Kenapa? Orang nggak pernah nguji ini, Pak. Cobalah. Ya. Ketika Pak Iwan mau memberkati seseorang, itu benar, itu mulia, itu adil, itu suci, itu manis, sedap didengar, itu kebajikan, patut dipuji. Akhirnya Pak Iwan memberkati, Bu Lucy memberkati. Kira-kira Tuhan berkenan nggak? Sangat berkenan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kalau kita melakukan 7 hal ini. Amin. Ya, patokannya itu ya. Ya, Bang. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, ini terberkat jadi berkat nih di ayat ini. Ya, terima kasih. Ya. Last, sebelum Pak Yakub leave, teman-teman Bindov, ada yang mau bertanya nggak? Teman-teman Bindov, ada yang bertanya dari Bindov Singapura? Saya melihat beberapa nama. Angelita sudah wakili tadi. Silakan Pak Mary. Ada dari Bindov Singapura. Ada Pak Yakub. Ada Wow. beberapa teman-teman dari Bindov Iya. Singapura, Pak Yakub. Sahabat saya ada nggak? Pak Yugo Pak kebetulan Yugo, lagi di holidays. Eropa ya. Wah. Tadi masuk duluan sebentar. Itu ya luar biasa. Kak Mary ada yang mau ditanyakan atau teman-teman yang lain? Sudah diwakili Angelita tadi. Kami Oke. ya sangat diberkati. Terima kasih Ibu Pastor Foni, Yakub. Ibu Foni dari Philadelphia ada pertanyaan, Bu Foni? Pak Iwan, Pak, ada pertanyaan. Dulu, Pak. Pak Iwan. Waduh, Pak Iwan ini mestinya menjawab, jangan bertanya ini. Berarti harus Pak John yang menjawab. Silakan Pak Iwan. Cuma mau tanya itu aja, Pastor. Hati nurani sama suara hati sama nggak? Kadang kan suara hati kan ada 2 suara ya. Kadang suruh buat yang jahat, suruh yang buat baik. Jadi kehendak atas kita yang pilih sendiri ya. Iya, Nah, suara Pak Iwan. yang jahat sama suara yang baik itu dua-duanya hati nurani ya. Ya, saya tanya, kalau hati nurani kita jahat, suara hati kita jadi apa? Jahat. Enggak, maksud saya kan kadang pas ada kejadian, terus dari hati kita dari itu keluar 2 suara tuh. Oh, maksudnya curi, terus satu suara lagi jangan gitu. Nah, antara 2 suara itu kan bertolak belakang tuh. Yang satu suruh baik, yang satu suruh jahat. Itu dua-duanya dari hati. Pak Iwan tolong baca 1 Yohanes 2 ayat 16.
1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, Pak Iwan, boleh Pak Yakub tanya, kalau orang bilang dengar suara curilah itu, menurut ayat ini dari mana? Dari dunia, bukan dari Bapa. Iya, ya, lebih tepatnya dari dalam diri kita itu keinginan daging. Ya, daging itu terdiri dari keinginan tubuh dan keinginan jiwa. Ya. Nah, ketika kita dengar suara ambil, curi, ada handphone ketinggalan gitu ya, ambil, apalagi itu set full gitu. Handphone yang lipat itu kan mahal ya, puluhan juta. Keinginan mata juga nggak Pak Iwan? Iya, keinginan mata juga ya. Ya. Nah, terus ada suara ada bilang jangan. Itu suara dari mana kira-kira? Nah, itu yang dari hati nurani ya. Iya. Nah, kalau hati nurani jahat, kira-kira bisa nggak dia ngomong jangan? Hati nurani jahat bilang itu sikat. Sikat sekalian keinginan daging dan hati nurani jadi satu. Habislah hidup kita berbuat dosa. Ya. Ya. Jelas Pak Iwan? Jelas Pak Ter. Oke, Tuhan berkati. Silakan Pak John. Terima kasih Pak Yakub. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, oh yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Pak Yakub. Sangat super sekali malam hari ini kita belajar tentang hati nurani. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang hadir malam hari ini, khususnya buat Pak Yakub
yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya untuk menjadi peringatan dini buat kita semua, agar kita terus belajar dan hidup kita biar dipimpin oleh Roh, sehingga kita mempunyai hati nurani yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih. Mungkin kita akan minta Pak Yakub tutup dalam doa, boleh Pak? Ya, saya hadir kembali di Komsel ini di awal Maret ya Pak John, tanggal 2 atau pokoknya awal Maret, hari Rabu yang pertama. Ya, dan saya udah persiapkan apa itu kehendak Tuhan. Kita akan mengerti apa itu kehendak Tuhan. Pak Denis, Shalom. Ya, Pak Denis ini dari Surabaya ini. Ya, Bapak bisa hadir setiap Rabu, Pak. Di sini ada guru saya, Pak John Hamenda, itu luar biasa. Iya, yang sudah hadir sini rasanya diberkati, hadir setiap Rabu ya. Ya, nanti Amen. ketemu saya lagi awal Rabu di bulan Maret. Saya akan menjelaskan dengan gamblang apa itu kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendak Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau sendiri memberkati setiap hati nurani kami, Amin. supaya hati nurani kami penuh dengan firman-Mu, dengan nilai-nilai yang baik. Detoks hati nurani kami yang jahat ya Bapak, pulihkanlah hati nurani kami agar kami bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Amin. Berkati Pak John, Pak Chandra, dan tim yang luar biasa di Komsel Tegar ini. Kiranya Tuhan memberkati yang dari Bindov, dari teman-teman Pak Yakub Ezra juga Engkau menyertai, memberkati Iwan, Lucy, Pak Denis juga, sahabat-sahabatku yang lain, Pak Min. Tuhan Kau tolong hamba-Mu ini Pak Min, Tuhan urapi, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Izinkan kami berdoa untuk Pak Yakub. Pak Yakub, Bapak, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang rendah hati, yang setia, Pak Yakub Ezra, Tuhan, yang selalu melayani kami, Tuhan, di Zoom ini, Tuhan, di Komsel kami ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ini, Tuhan. Pakai dia lebih lagi, Tuhan. Naikkan Tuhan dia, Tuhan, dari satu kemuliaan ke kemuliaan lagi, Tuhan. Kau pakai dia makin luar biasa, Tuhan. Berkati kesehatannya, Tuhan. Berkati istri kesehatannya juga, Tuhan. Dan keluarganya, Tuhan. Tuhan, Kau pakai Tuhan terus, Tuhan. Supaya melalui Pak Yakub dan keluarga, Tuhan, kehidupannya boleh memberkati banyak orang, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang ada di tempat ini, Tuhan. Kau sertai, Tuhan, malam kami, Tuhan. Saat kami istirahat sekalipun, Tuhan, Engkau jagai kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Pak Yakub. Amin. Terima kasih Pak Chandra, Pak John, teman-teman. Terima kasih Pak Yakub. Iwan, berkati. Pak Yakub. Amin. Bye. Ini Komsel kok bisa 40 lebih nih, gimana ini Komsel? Ya, hebat. Kita melihat speakernya, Bang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah join. Kita ada tiap hari Rabu. Ya, silakan join. Lengkap malah ini dari Thank you Pak Iwan. Thank you Pak. Lucy. Thank you Bro Yosa. Terima kasih Bro Chandra, Pak John, Tuhan berkati. Malam Pak Arun, malam Pak Yosi. Terima kasih Pak. Kita ketemu lagi Rabu depan. Haleluya. Malam Bu Oni. Keluar caranya. Oke, Pak Acin. Luar biasa. Hari ini pecah rekor 45 orang. Amin, haleluya. 48 Pak. Harusnya nanti saya lupa di capture ya, di capture supaya kita bisa follow up. Saya ada Pak. Ada ya? Capture 30-an. Oh ada ya. 40, pas 40 saya ada capture. Good. Oke. Jadi kita bisa lihat nama-namanya ya. Kita bisa evaluasi juga. Ya. Saya besok berangkat ya.
Kemungkinan tanggal 8 pagi saya udah balik ya. Ah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, bro. Pak Min, berdoa Pak Min buat Pak John perjalanan. Ya, Bro John, kemana? Ya. Bro John mau kemana? Korea. Oh, Korea. Oke, kita satukan hati kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam ini. Kalau kami boleh berfellowship di community Tegar ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kebetulan Tuhan pilih kami sebagai PIC. Tuhan, kami mau melayani Engkau lebih lagi, Tuhan. Lewat teman-teman tubuh Kristus yang ada di komunitas ini, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, biar setiap kami semakin mengalami firman dan kebenaran-Mu. Kami rindu, Tuhan, setiap pribadi kami boleh berjumpa kepada Engkau secara pribadi. Amen. Terima kasih, Tuhan. Wah, malam hari ini kami baru selesai menyelenggarakan Komsel, Tuhan, di komunitas Tegar ini, Tuhan. Kami bersyukur, kami sepakat malam ini, Tuhan, Kau telah memberkati juga hamba-Mu Pak John dan keluarga, berkati kesehatannya kalau memang besok mau berangkat ke Korea. Tuhan akan kembali tanggal 8, Tuhan. Kami serahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Itu bungkus dengan darah Yesus, dimanapun mereka berada, khususnya pesawat yang mereka pakai. Berkati kesehatan setiap pilot, kopilot, bahkan semua kru-kru penumpang yang ada di pesawat, Tuhan, dan juga keluarganya khususnya, Tuhan, diberkati kesehatannya sehingga mereka boleh berfellowship selama di Korea, Tuhan. Pak John, Tuhan pakai untuk memberikan inspirasi dan nilai-nilai kebenaran-Mu, Tuhan, lewat sikap hati, lewat pelayanannya, Tuhan, selama ada di Korea. Biar Tuhan pakai Pak John, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam nama Yesus, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Engkau Allah sendiri yang turut campur tangan mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Yesus, biarkan Pak John dan keluarga boleh kembali dengan selamat, tidak kekurangan apapun sampai di Indonesia. Biar Pak John tanggal 8 bisa hari Rabu malam bisa untuk melayani Engkau kembali, untuk menguji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus sama berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Oh, thank you. Thank you. Thank you. Yo, Pak Jimmy. Enjoy. Yeah. Thank you. Bu Yuliana Seran, terima kasih. Thank you ya. Sampai ketemu besok pagi. Berkati, Pak. Amin. Oke. Semua thank you Pak Min, Pak Fernando, Pak John pelayanannya. Thank you. Thank you everyone.